yang dilakukan oleh tersangka ya. Ini dia gempet banget. Diduga yaitu Yadi Sembako. Ya, jadi gini ya. Kita tanggal 12 September 2023 kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi. Ya, Suryadi. Siapa Suryadi itu? Yaitu orangnya Gus Anom. Apa yang dilaporkan? 372 dan 378. Penipuan dan penggelapan. Di mana dia sudah buka cek dan event yang harus dibayar sekian ratus juta tidak dibayar. Nah, lebih konkret, lebih jelas biar Adri yang bicara langsung seperti apa mekanisme uang itu digunakan, dijanjikan sampai akhirnya dibohongi. Oke, Mas Adri, mungkin ceritakan kronologi awalnya seperti apa nih? Ya, selamat siang teman-teman, mohon maaf tadi agak terlambat. Saya dengan Bang Yadi Sembako pada saat itu memang sepakat untuk melakukan satu kegiatan, yaitu launchingnya perusahaan mereka, dan di situ kegiatannya di tanggal 26 Agustus, dan memang kami buat kesepakatan kontrak kerja bahwa H-1 akan dilakukan pembayaran, dan memang beliau memberikan saya cek di H-1 di tanggal 25, tapi pada saat kami cek tanggal 28 batas akhir pembayaran ternyata ceknya kosong, dan tim mereka pun menjanjikan hampir setiap hari kami coba untuk secara kekeluargaan, tapi dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan akhirnya kami mengambil langkah tegas untuk ke langkah yang jalur hukum, karena di kontrak tersebut sudah jelas Pak ya. Sudah jelas bahwa sampai dengan tanggal 28 Agustus tidak ada pembayaran. Kami sudah somasi, kami juga sudah memberikan waktu kurang lebih hampir 3 minggu, dan ini sudah mau 1 bulan, tapi tidak ada kejelasan pembayaran sampai detik hari ini. Tidak ada niat baik. Tidak ada niat baik. Secara kontekan memang masih Pak, cuman tidak ada kejelasan pembayaran. Alasannya ya banyak hal lah. Alasannya banyak hal, dan yang paling utama di sini memang yang bertanggung jawab adalah komisarisnya, yaitu Gus Anom, karena beliau yang memerintahkan keseluruhan kegiatan tersebut. Tapi direktur di perusahaan tersebut yaitu Pak Suryadi alias Yadi Sembako. Tapi saya MOU kontraknya yang menandatangani adalah Pak Suryadi gitu. Total berapa tadi? Total kerugian yang nyatanya 198 juta 90.000. Itu baru kerugian nyatanya, yang memang dimana event tersebut keseluruhan satu vendor, satu IO, tetapi kerugian yang lainnya belum kami hitung, karena di sini ada kerugian material maupun imaterialnya. Karena saya juga akhirnya krisis kepercayaan dari teman-teman vendor lain, termasuk tim anak buah saya sendiri juga Pak, sampai saat ini ya dikatakan ya mogok kerja atau apalah gitu. Jadi ini satu kerugian buat saya juga gitu. Tapi kerugian nyatanya 198 juta. Cuman uangnya digunakan untuk apa? Bayar covernya, bayar artis, bayar ini? Untuk itu hanya vendor. Kalau untuk artis, yang saya dengar memang artis yang lain pun belum dibayar. Ada beberapa artis, pengisi acaranya juga banyak, kurang lebih sekitar 25 artis. Koordinatornya Ibu Ika. Koordinatornya ada Ibu Sekarang Ika. Ibu Ika ini dikejar-kejar oleh artis ini. artis. Karena memang dengan artis tidak ada MOU, tidak ada kontrak. Jadi yang kuat di sini hanya pihak vendor. Jadi yang ngambil langkah tegas hanya pihak vendor, karena kami di sini punya bukti cek kosong dan kontrak MOU. Batas pembayaran akhir, dan di situ jelas mereka bila mana tidak bisa membayar dengan tanggal yang ditentukan, mereka siap untuk di langkah lebih tegas lagi ke jalur hukum. Berarti dalam arti eventnya sudah jalan ya Bang? Ini eventnya sudah jelas. Ini bukti laporannya nih, Step by step awal acara itu sampai akhirnya menunjuk. Oh ya, memang acara tersebut dikatakan dadakan karena mereka menghubungi saya di tanggal 22 Agustus. Cuman punya waktu 4 hari untuk memberikan ke saya kegiatan, dan saya oke, siap. Tanggal 23 Agustus kita buat MOU kerjasama, dan alasan mereka kenapa dadakan, karena sebelumnya katanya acaranya mau diadakan di Depok Pak, di Cibubur. Cibubur. Tetapi karena satu hal tempat alasannya akhirnya dipindahkan ke lokasinya di Tangerang gitu.
Nah, pas di Tangerang ketemu dengan saya, kami sudah cek venue segala macam, udah oke, dan acara sudah berjalan, semua sudah berjalan dan sesuai keinginan mereka semua. Tidak ada yang sama sekali miss atau kekurangan. Termasuk perizinan kepolisian, saya juga yang nanganin, termasuk konsumsinya dan lain-lainnya itu sudah terpenuhi semua. Nah, kalau untuk kaitan dengan artis yang belum bayar, saya juga belum tahu, tapi nyatanya sampai sekarang beberapa artis itu belum dibayar karena pengisi acaranya lumayan. Oke, uang 198 sekian itu uang diberikan dari Mas ke Yadi Sembako? Enggak. Uangnya belum saya terima sama sekali, malah belum ada pembayaran dari mereka. Karena saya dari pihak ketiga, vendor, IO. Nah, beliau meminta ke saya untuk kegiatan panggung, sewa sound, terus sewa genset dan lain-lain lah, LED, terus kebutuhan event aja, kebutuhan live musik gitu. Karena kan di situ pengisi acaranya lumayan banyak, ada band juga, ada artis perorangan juga gitu. Jadi kami sudah menyelesaikan, mereka sewa jasa ke kami, panggung dan lain-lain, kami sudah menyelesaikannya, tapi pembayarannya dibayarkan dengan cek, tapi ceknya kosong gitu. Sudah Yang komunikasi sempat ke Bang mengantarkan Yadi cek itu sendiri. siapa, Mas? Bang Yadi sendiri dengan Gus Anom, ada beberapa saksi juga, dan ceknya sudah kita beberapa kali cek ke bank yang terkait. Hampir 3 minggu saya bolak-balik tiap hari karena dijanjikan besok cair, tapi nyatanya saya sudah ngecek berapa kali dan pada akhirnya cek itu terblokir karena ceknya kosong, dipaksakan untuk penarikan cuma 4 kali penarikan, kalau cek kosong pasti diblokir sama pihak bank. Nah, secara tunai pun kita belum menerima 1 rupiah pun, secara transfer pun belum menerima, dan sampai detik ini belum ada kejelasan pembayarannya. Makanya saya ambil langkah tegas, saya bersama Pak Kata, kuasa hukum, untuk memberikan somasi secara kekeluargaan, tapi sampai detik ini pun belum ada, dan kami terpaksa untuk lanjut ke pihak yang berwajib melaporkan. Yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang itu ada omongan nggak siapa? Ada. Yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut Gus Anom atau Pak Riki Mintaraga, dia sebagai sebagai komisaris di perusahaan tersebut gitu. Jadi Bang Yadi memang ini MOU dengan saya, tapi penanggung jawabnya adalah Gus Anom. Itu penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Komunikasinya sendiri ketika tidak ada pembayaran DP mungkin seperti itu. Karena mereka menjanjikan pembayaran lunas di H-1 tanggal 25 dan saya diberikan cek itu. Jadi saya pikir ya udah, namanya public figure gitu kan. Saya diberikan cek di hari Jumat, tetapi ternyata ceknya nggak bisa dicairin, tidak ada uang. Jadi boleh tahu siapa aja artis yang pada saat itu yang datang? Banyak sih, ada Ajis Gagap, Aldi Taher, terus Agis, Bintang Pantura, Boy Sahara, terus X Timlo, dan Hijau Daun rencananya datang, tapi H-1 tidak ada pembayaran. Mereka sudah di Tangerang, mereka tidak jadi manggung karena tidak ada pembayaran. Terus ada banyak sih, nanti mungkin ada brosur nanti yang saya kirim lah gitu. Event apa sih Mas, bisa dibilang itu? Eventnya dalam rangka launching perusahaan mereka. Mereka bikin perusahaan namanya PT Gudang Artis, bergerak di mewadahi manajemen artis, mungkin entertain, tapi gratis, free, karena hanya launching dan dalam rangka pesta 17 Agustus juga di bulan Agustus gitu. Jadi niatnya memang mereka launching, yang utamanya launching. Oke, terus komunikasi dengan Pak Yadi Sembako Kalau sendiri? sama Pak Yadi masih kooperatif, beliau masih memberikan informasi kepada saya. Mereka masih harapan masih memberikan, ya saya minta waktu, tapi tidak pernah jelas tanggal sekian dibayar, nggak pernah. Termasuk Gus Anom gitu. Gus Anom juga sama, hanya memberikan waktu PHP lah gitu. Tapi tidak ada kejelasan kapan dibayarnya, nggak. Berarti komunikasi via telepon WA Via atau telepon datang WA langsung? dan datang juga pernah. Tapi berjanji mau lunasin nyicil. Hanya berjanji, nyicil pun nggak. Kalaupun nyicil mungkin saya sudah menerima 1 rupiah. Ini 1 rupiah pun belum. Tenggat waktunya ada janji nggak? Ada janji tanggal 28 Agustus, tengah waktu batas akhir. Alasannya apa sih Mas? Artinya menunda-nunda pembayaran sendiri mungkin dari pihak ya, kalau alasan itu mungkin alasan saja ya. Internal mereka bilang katanya belum cair dari pusat. Saya tidak tahu pusat itu apa. Yang dimaksud pusat itu saya belum tahu. Ya mungkin mereka yang menjelaskan lah nanti. Kalau di sini
saya tidak tahu urusan keuangan mereka. Yang tahu saya sudah menyelesaikan keinginan mereka, tinggal saya menerima hak kewajibannya. Dan sampai saat ini ada 4 vendor, termasuk saya, ada 1 tim catering juga belum dibayar, dan termasuk anak-anak yang bekerja pada saat hari tersebut. Oke, kan sudah Bang, pasti dilaporin nih ya di Sembako, ada hubungin ke abang nggak mungkin? Ada hubungin ke Pak Karta juga, Pak kuasa hukum menghubungi, dan beliau minta negosiasi lagi, tapi minta waktu lagi. Kita sudah berikan ya Pak ya, kita sudah berikan waktu, dan ternyata sampai saat ini belum ada. Oke Mas, ini kan sudah disomasi berapa kali dan kapan itu somasi diberikan? Somasi itu sebenarnya sudah 2 kali. 2 kali. Yang pertama somasi dari yang LBH itu Pak ya. Terus yang kedua dari Bang Karta. Somasi sudah dilakukan 2 kali. Berarti tidak ada jawaban sama sekali. Jawaban ada, tapi negosiasi minta waktu. Hanya Tidak waktu. pernah memberikan saya bayar tanggal sekian, nggak pernah. Bang, peran dari Sembako ini sama Gus Anom apa sih di event tersebut? Kalau ya di Sembako itu direktur perusahaan tersebut, direktur perusahaan launching yang PT Gudang Artis ini. Kalau Gus Anom sebagai founder atau komisarisnya. Gitu. Jadi yang Jobdesknya apa Bang di dalam event ini Bang? Jadi Sembako jobdesk sebagai apa? Apakah dia mencari artis atau gimana? dia mencari artis. Dia mencari artis. Jobdesk dia sekarang menghubungi artis, terus menghubungi saya juga. Jadi tanggung jawab juga sebenarnya yang berjalan tuh dia, yang menghubungi artis, menghubungi pihak vendor, menghubungi IO, dan ya di Sembako tuh yang berjalan semua menghubunginya tuh melalui dia semua. Dari hal harga artis juga Yadi sendiri yang Yes, menentukan. jadi sendiri yang menentukan, dan itu kesepakatan antara mereka. Saya kurang tahu dengan harga-harga artis, tapi yang pasti ada beberapa artis yang mungkin semua Pak, karena saya dapat informasi karena melihat vendor sudah bergerak punya bukti, mereka artis tidak punya bukti, jadi agak susah mungkin. Mas, berarti hanya ya di Sembako yang dilaporkan atau pihak-pihak lain yang dilaporkan? Itu nanti pengembangan ya. Untuk sementara ini ya di Sembako, karena yang bertanggung jawab sebenarnya Gus Anom. Cuman kan hitam di atas putihnya saya dengan ya di Sembako gitu. Tapi kalau urusan nanti pihak-pihak lain itu pengembangan pada saat pemeriksaan nanti. Pak, ini kan kena pasal penipuan dan penggelapan ya Pak. Kira-kira kan sudah 2 kali somasi. Lanjut ke ranah hukumnya seperti apa Pak? Jadi kan kita sudah buat LP. Setelah 2 kali somasi, ya, maka kita buat LP pada tanggal 12 September di Polres Tangerang Selatan. Terlapornya saudara Suryadi alias Yadi. Yang buka cek Gus Anom, Yang tanda tangan itu. yang tanda tangani ya, dia buka cek lah ya. Ya. Nah, jadi saya pikir pasal 378 dan 372-nya penipuan dan penggelapannya ya terpenuhi. Tinggal nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Ancaman hukumannya untuk 378 itu bisa 5 sampai 6 tahun. 372-nya itu bisa 4 sampai 6 tahun. Jadi itulah nanti yang memang ya di Sembako itu mesti menjelaskan dapat perintah dari siapa. Nah, pasti dia bilang dari komisaris PT Segudang Artis. Nah, jadi ya siapa itu? Ya Gus Anom. Jadi Gus Anom pun kalau cuap-cuap seperti di video dia kirim ke mana-mana, ya pertanggungjawabkan aja, yuk nggak usah cuap-cuap di luar, yuk pertanggungjawabkan ketika nanti Suryadi atau Yadi Sembako diperiksa, nyebut nama Anda pertanggungjawabkan. Nggak usah sebut-sebut Mabes Polri, kenal jenderal apa segala macam, nggak bagus. Ya, Pelanggar hukum harus dihukum ya, nggak ada. Hukum itu tidak melihat siapa ya. Dia itu melihat siapa yang melanggar hukum, siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan. Siapapun itu, tidak terkecuali Gus Anom ya. Sebut-sebut nama Mabes Polri nggak bagus itu ya. Nggak main-main saya kalau untuk itu ya. Kemana pun saya kejar. Bang, cek ini cek atas nama Gus Anom pribadi atau nama PT Pak? atas nama PT. PT berapa? Iya, atas Tanda tangan cek ditandatangani oleh komisaris dan direktur Gus Anom. Gus Anom ya. Sampai ngomong Bang, ini apa? Ceknya senilai 250 juta karena ada yang 50 jutanya itu dari vendor. Waktu itu ada vendor video syuting ya, video syuting. Mereka mengundurkan diri karena memang dibayarnya pakai cek. Tapi karena saya sudah masang panggung, saya sudah masang sound, saya sudah pasang lain-lain, akhirnya ya kami terima cek ini gitu. Dan ternyata pas dicairkan cek ini ternyata kosong. Sampai detik ini kosong.
Kenapa? Nggak ada uang ya? Dari pihak bank tidak ada uang. Ini ada surat keterangan dari bank juga. Kita sudah buat surat dari penolakan dari bank. Tahan bang. Sudah dibuat juga bahwa cek ini benar-benar tidak ada uangnya. Tahan bang. Dalih mereka apa Mas? Mungkin ketika konfirmasi cek itu kosong. Bilangnya belum cair dari pusat. Nah, pusatnya sendiri saya belum tahu, mereka tidak bisa menyebutkan, tapi saya tidak tahu urusan itu, nanti biar mereka yang mungkin punya statement atau preskon juga pusatnya itu siapa, tapi mereka bilang belum cair dari pusat gitu. Karena PT Gudang Artis itu katanya anak perusahaan dari pusat, tapi pusatnya saya belum tahu. Lagi. Jadi saya sampaikan Gus Anom selesaikan segera, pertanggungjawabkan ya. Saya nggak kenal Anda ya, tapi saya tahu Anda ya, bahwa Anda sudah melakukan perbuatan melanggar hukum. Selesaikan dengan baik. Kalau tidak, kemanapun saya kejar. Jangan jual-jual nama Mabes Polri ya. Mungkin ditambahkan, Lady Marcella ada yang mau disampaikan? Udah, intinya kita memantau terus proses hukum yang berjalan. Semoga keadilan berpihak kepada yang Amin. Yang benar. Ya. Karena memang yang kasihan teman-teman yang bekerja gitu, yang tim bawa panggung, gotong panggung itu yang belum menerima haknya sampai sekarang. Walaupun memang sudah saya berikan, walaupun nggak banyak, tapi mereka saya sudah jelaskan, saya coba secara kekeluargaan mereka, tapi mereka tidak ada itikat untuk baik membayar kapannya. Ya udah, saya ambil proses seperti ini. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Sama-sama.